Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Novianto. Jadi di AP3B ini kita akan membahas tentang bahasa Go atau kita sebut dengan Golang. Dan pada pertemuan kali ini kita bakal pengenalan dulu tentang bahasa Golang. Di sini ada sejarah dari bahasa Golang. Jadi Golang itu bahasa pemrograman yang dikembangkan sama Google sendiri oleh Robert Grassmer, Rob Pike, dan Ken Thompson pada 2007 dan dipublikasikan itu tahun 2009. Untuk sejarah mungkin kalian bisa baca sendiri. Kita langsung aja masuk ke tipe data. Jadi tipe data di Golangnya 3 macam. Ada 4 macam, yaitu tipe data numerik non desimal, tipe data numerik desimal, tipe data boolean, tipe data string. Untuk numerik non desimal ini ada 2 macam, yaitu UINT dan INT. Untuk UINT ini berarti yaitu tipe data untuk bilangan positif aja. Jadi antara 0 sampai bilangan positif. Ini untuk cakupannya bisa kalian lihat di sini. Sedangkan untuk INT itu berarti dia tipe data itu dari negatif sampai positif. Ini bisa kalian lihat cakupan bilangannya itu sebesar apa. Dan ada tipe data numerik desimal. Desimal itu ada dua macam, yaitu float 32 dan float 64. Perbedaan kedua tipe ini cuma cakupannya aja sih, nilai desimal yang bisa ditampung. Kemudian ada tipe data boolean. Tipe data boolean ini ya kayak biasa, true or false. Kemudian ada tipe data string. Kalau untuk tipe data string ini ya cukup diapit pakai tanda petik 2. Kayak gitu sih, sama aja seperti bahasa pemrograman yang lain. Nah, untuk penulisan tipe datanya ini di Golang itu harus diawali dengan kata var, nama variabel tipe data, atau bisa langsung var, nama variabel tipe data, dan langsung nilai dari si tipe data tersebut. Misalkan kalian males untuk menuliskan tipe datanya dan kalimat var-nya, kalian bisa menggunakan tanda titik 2 sama dengan, karena Go ini itu ngadopsi konsep type inference, yaitu metode deklarasi variabel yang tipe datanya ditentukan oleh tipe data nilainya. Dengan metode ini keyword var dan tipe data harus dihilangkan dan tanda sama dengan diganti titik 2 sama dengan. Kemudian ada operator. Kayak biasa operator ada 3 macam, aritmatika, perbandingan, dan perbandingan ada 2 operator, perbandingan, dan sini harus tipe data logika ya, saya salah, tipe data logika. Jadi intinya itu pokoknya ini tipe data logika ya, kayak bahasa pemrograman lain masih sama. Kemudian ada konstanta. Untuk konstanta ini kan variabel yang nilainya nggak bisa diubah. Kita ganti keyword variabel dengan const. Contohnya gini, konstanta p itu 3,14. Kemudian perulangan. Nah, yang unik dari si Go ini perulangannya 3 macam, dan itu perulangannya for semua. Tapi ada beda-beda. Ini kalau for yang pertama ini biasa kita lihat di bahasa pemrograman lain kayak C++ kemarin ini. Pertama inisialisasi variabelnya, kemudian kondisinya, kemudian iterasinya, baru dalamnya statement. Dan juga untuk bahasa Golang ini, untuk sehabis for itu tidak perlu pakai tanda kurung ya. Jadi langsung aja inisialisasi, kondisi, dan iterasi. Nanti bakal lihat itu contoh. Kemudian for dengan argumen hanya kondisi. Jadi pertama inisialisasi dulu, kemudian for, kondisi, dan iterasinya itu ada di dalam si for ini. Yang ketiga ini for tanpa argumen. Jadi kita itu nggak ada argumen kayak ini kan, for kondisi. Nah, kalau ini kondisinya di dalam si for ini, tapi dan inisialisasinya di luar for. Jadi di sini kita pakai kondisi, misal if kondisi apa, baru kemudian break. Jadi misal for-nya ini dia tuh bakal ngurang terus sampai kita masukin nilai yang ada di kondisi ini, dan kemudian program bakal berhenti. Nah, fungsi break ini supaya untuk memberhentikan si perulangannya. Nanti bakal saya contohin. Nah, untuk percabangannya itu sama sih, if, dan else. Ya sama sih saya kayak C++, cuman ya dia nggak pakai tanda kurung ya untuk kondisinya. Dan switch case-nya juga sama. Ini poin di sini itu maksudnya
variabel yang nilainya bakal kita ambil. Kalau menu biasanya kita itu kan pakai variabel pilih, berarti switch pilih kayak gitu. Dan untuk blok programnya ini pertama ada package. Jadi biasanya satu program itu terdiri dari satu package, kemudian ada import di sini kayak library-nya, dan FMT di sini kalau nggak salah itu fungsi untuk input output. Kemudian ada functionnya, yaitu fungsi utama. Nah, function main ini itu yang bakal pertama kali di run ketika program kita dijalanin ya. Di sini ada contohnya fmt.println hello world. Jadi dia itu bakal ngeprint tulisan hello world. Kayak gitu aja untuk materinya. Nah, selanjutnya kita bakal langsung ke contoh pemrogramannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh pemrogramannya ya. Jadi kayak yang tadi udah dicontohin itu, untuk programnya itu pertama ada package. Di sini saya nama package-nya package main. Kemudian di sini ada import fungsi untuk input output. Kemudian ada function-nya di sini atau fungsi utamanya function main. Kalau di bahasa C++ berarti kan int main ya. Tapi kalau di sini pakai function func. Kemudian di sini saya deklarasiin sebuah variabel bernama pilih pakai int8. Kenapa pakai int8? Karena kan di sini cuma pakai menu ya. Jadi nggak perlu nilai yang sampai gede-gede banget range-nya. Nah, kemudian di sini saya pakai for yang tanpa argumen. Fungsinya apa sih saya pakai for di sini? Supaya menu ini tuh bakal berulang terus. Kan tanpa argumen. Dia itu harus ada kondisi yang ngebuat perulangan ini berhenti. Nah, kondisinya ini saya buat di bawah. Di sini nih. Jadi program jalan. Kemudian program nampilin menu. Kemudian di situ kan saya bakal pilih menu. Kalau misalkan saya pilih 3 berarti kan masuk ke kondisi ini nih, if pilih sama dengan 3 break. Nah, perulangannya itu bakal berhenti dan kita bakal keluar dari menu. Jadi kayak gitu untuk perulangan tanpa argumen. Saya lanjut ya. Kemudian di sini kan fmt println menu di sini untuk ya kalian tahu untuk mencetak tulisan menu, cetak tulisan perulangan, tulisan grade, tulisan exit, sama tulisan pilih menu kan. Nah, untuk fungsi inputnya itu dia pakai fmt.scan and pilih. Mirip banget sih kayak C++, kayak bahasa C dan C++. Dan kalau misalkan untuk kita mau input string kalau nggak salah itu pakai scanf. Jadi kayak gitu. Kemudian di sini saya ada pakai switch. Ya, pasti kalian tahu kalau untuk menu itu kita pakai switch. Di sini bakal ngambil nilai pilih itu depannya. Kemudian dalam switch itu kan ada case 1. Nah, case 1 ini kan kita ada perulangan halo. Di sini di sini saya pakai perulangan dengan argumen ya. Dengan argumen dan kondisi. Pertama di sini kan inisialisasi. Nah, ini yang saya bilang di materi itu kan untuk variabel dia itu kita nggak harus kayak nulisin var terus tipe datanya. Nah, ini bisa diganti pakai titik 2 sama dengan. Nah, di sini jadi saya for i titik 2 sama dengan 0. Nah, nanti program ini bakal paham kalau i itu sebuah integer dan nilainya 0 kayak gitu. Nah, kemudian di sini nilai i kurang sama dengan 4 berarti i-nya itu kan bakal berulang 5 kali dari 0, 1, 2, 3 dan 4. Dan iterasi di sini kan i++ berarti setiap kali perulangan nambah 1. fmt println halo nama saya Novianto berarti di sini bakal mengulang 5 kali tulisan halo nama saya Novianto. Dan kalau misalkan untuk ACT nanti ini Novianto diganti sama nama kalian sendiri ya. Kemudian di case 2 berarti kan kalau kita input 2 berarti dia bakal masuk ke case 2. Di sini saya deklarasiin dua buah variabel yaitu nilai dan grade. Nilai itu tipenya int8 dan grade ini itu tipenya string. Kemudian di sini program bakal mencetak tulisan input nilai dan kita bakal ya kayak biasa bakal input nilai tersebut. fmt println di sini itu sebenarnya fungsinya cuma buat bikin space aja, space atau baris baru, baris kosong. Nah, kemudian ini contoh dari percabangan yang ada di bahasa Go. Yang saya bilang tadi nggak perlu pakai buka kurung tutup kurung seperti bahasa C.
Dan sini berarti kan if nilai lebih besar sama dengan 85. Di sini itu saya pakai operator logika AND dan nilai itu kurang sama dengan 100, maka grade itu nilainya bakal A. Kayak gitu sih, dan seterusnya. Kalian pasti paham. Kemudian di sini program bakal nyetak println nilai, bakal nyetak tulisan nilai, koma, dan nilai di sini itu bakal kita isi dari si variabel nilai tersebut. Misal di awal kita input nilainya itu 85, maka di sini bakal nampilin nilai 85 dan sini bakal nampilin nilai grade sesuai dari kondisi yang ada di atas. Kemudian ada case 3 break. Jadi ketika case 3 dia itu bakal keluar dari switch ini dan kemudian bakal masuk ke kondisi ini. Kemudian bakal dicek kondisinya, karena kondisinya itu kan kita input 3 sama dengan 3 bakal break, berarti dia bakal keluar dari si perulangan dan bakal keluar dari dan programnya itu bakal berhenti lah, seperti itu. Nah di sini ada default, sorry kelupaan. Jadi ketika kita input nggak ada angka 1, 2, atau 3, maka dia bakal tulisan pilihan nggak ada bos. Oke, itu sih. Tadi yang salah. Nah, selanjutnya kalau untuk gimana sih cara runnya, di sini kalian bisa ke terminal. Di sini saya pakai new terminal kan ya. Nih, yang pertama kali harus kalian perhatiin itu dimana kalian nyimpen file ini. File ini kan saya simpen di Go Workspace Desktop C user Draco Desktop Go Workspace. Di sini kan terminalnya itu masih ada di C user Draco, maka harus masuk dulu ke folder apa, Go Workspace ya. Jadi saya harus masuk dulu. Nah kalau udah masuk baru kita bisa run. Caranya go run, kemudian nama filenya, kemudian ekstensinya itu kan halo.go. Selanjutnya tinggal tunggu programnya itu run. Nah dia bakal langsung nampilin menu kan. Coba saya input 1, dia bakal mengulang tulisan halo Novianto sebanyak 5 kali. Nah di sini bisa dilihat kan menunya itu bakal langsung otomatis berulang. Nah jadi fungsinya tadi for di atas ini buat itu. Dan di sini saya input 2, saya input nilai misalkan 87. Nah di sini bisa lihat saya input 2, input nilai 87, nilainya 87 dan grade-nya A. Dia bakal langsung ulang lagi kan, karena kita masih input 2, belum masuk ke kondisi yang if sama dengan 3 ini, if pilih sama dengan 3. Nah, selanjutnya coba saya input 5. Nah kalau input 5 dia bakal nampil tulisan pilihan gak ada bos. Kemudian program bakal ngulang lagi karena kan belum masuk kondisi if sama dengan if pilih sama dengan 3 ya. Nah kalau udah saya input 3 kan, nah programnya itu bakal berhenti. Nah jadi seperti itu untuk for tanpa argumen. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau misalkan saya menjelasinnya kecepatan atau kurang jelas. Mungkin bisa kalian tanyain nanti ketika di Gmeet, ataupun bisa kalian WA saya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang udah nonton.